Assalamualaikum, hey guys, I'm Hardin, welcome back to my channel. So jangan lupa tap subscribe bagi yang belum dan yang udah, terima kasih atas dukungannya. Gimana puasa kalian hari ini, apakah lancar? Ya aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Balik lagi bersama aku Hardin di episode Misik hari ini. Sore ini kita ngabuburit sambil membahas bersama-sama insiden Kamardaban, kematian massal misterius di pegunungan Rusia. Sorry sebelumnya kemarin aku nggak bisa upload video selama hampir 1 bulan karena jadwal aku padat banget, harus sekolah ini dan itu, sampai aku nggak bisa mengikuti kasus yang sedang viral bulan lalu, yaitu kasusnya Tang Monida. So tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke inti video ini. Stop jokes and pay attention, ready to sadar. Awal kronologi, pada tanggal 2 Agustus 1993, tim yang terdiri dari 7 pendaki menjelajahi alam liar pegunungan Kamardaban di wilayah Buryatia yang terpencil dan indah di selatan Siberia, Rusia. Mereka berada di tangan yang tepat karena dipimpin oleh instruktur hiking dan survivalist berpengalaman Lyudmila Korovina, serta perakiraan cuaca cerah dan tenang saat itu. 6 pendaki dalam pendakian itu adalah siswa Korovina yang terdiri dari Tatiana Plipenko, 24 tahun, Alexander Kraisin, 23 tahun, Denis Savkin, 19 tahun, Victoria Zelesova, 16 tahun, Timur Bavanov, 15 tahun, dan Valentina Utekenko, 17 tahun. Mereka rencananya akan bertemu dengan kelompok pendaki lain pada 5 Agustus yang kebetulan dipimpin oleh putri Korovina, yaitu Natalia. Mereka dengan cermat merencanakan dan mempersiapkan perjalanan ini selama berbulan-bulan, dan itu diharapkan menjadi pendakian biasa dalam cuaca cerah yang menyenangkan, tetapi mereka tidak bahwa segala sesuatunya nanti akan berubah menjadi aneh dan mengerikan. Untuk leg pertama pendakian, semua berjalan lancar, cuacanya sempurna, dengan pemandangan musim panas yang tidak terlalu menantang. Dan mereka hampir membuat waktu yang menyenangkan, bahkan lebih baik dari yang mereka perkirakan. Namun, pada 4 Agustus keadaan berubah menjadi lebih buruk. Ramalan cuaca tiba-tiba dan tak terduga berubah, dengan hujan dingin dan salju turun hingga mereka terpaksa menghentikan pendakian dan mendirikan kemah untuk menunggu badai meredah. Anehnya, Koropina meminta timnya mendirikan kemah di area terbuka di lereng tanpa tutupan pohon. Sebuah pilihan lokasi yang menarik mengingat pengalaman Koropina dan cuaca buruk saat itu. Malam itu, mereka dihantam badai dahsyat di atas bongkahan batu yang terbuka tersebut. Tetapi mereka berhasil melewati dalam keadaan selamat dan melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya, di mana segalanya mulai menjadi aneh. Pada tanggal 5 Agustus, Natalia tiba di titik pertemuan yang telah diatur sebelumnya dengan timnya sendiri. Tetapi kelompok Koropina tidak terlihat. Berpikir bahwa grup tersebut pasti tertahan oleh cuaca buruk, tim Natalia melanjutkan perjalanan dan berharap mereka akan bertemu nanti di tempat tujuan. Meski nyatanya harapan tersebut tak terwujud karena Koropina tidak pernah tiba. Faktanya, baru pada 10 Agustus tanda-tanda dari kelompok yang hilang itu mulai ditemukan. Pada hari itu, para kayaker atau pengguna kayak yang sedang berada di sepanjang sungai di daerah pertemuan tersebut menemukan seorang gadis dengan darah di pakaiannya. Gadis ini dengan panik melambai kepada mereka dan segera kayakers tersebut menariknya ke daratan untuk membantunya karena dia jelas dalam kesulitan besar. Memang ketika mereka mendekatinya, dia dalam keadaan kelelahan dan mengigau, menceritakan sebuah kisah yang tampaknya tidak masuk akal. Dan para kayakers kemudian membawanya ke pihak berwenang. Disinilah ceritanya akan menjadi lebih aneh lagi. Gadis itu ternyata adalah Valentina Utokenko, bagian dari kelompok hiking Koropina yang hilang. Dan dia memiliki kisah yang cukup aneh untuk diceritakan. Menurutnya, pada tanggal 5 Agustus pagi, cuaca buruk yang terus berlanjut telah memaksa Koropina untuk membuat keputusan untuk kembali menuruni gunung daripada melanjutkan. Tetapi serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi. Salah satu tim, Alexander Kraisin, mulai mengeluarkan busa di mulut dan mengeluarkan darah dari hidung, mata, dan telinga sebelum mengalami kejang dan pingsan hingga akhirnya tewas.
Ketika Koropina mencoba merawatnya, dia memerintahkan anggota kelompok lain untuk terus berjalan. Tetapi dia kemudian mulai menunjukkan gejala yang sama. Mulut Koropina berbusa, pendarahan keluar dari telinga, hidung, dan matanya sebelum akhirnya dia kejang dan jatuh tak bergerak. Tatiana berlari untuk mencoba membantu pemimpin mereka yang tak sadarkan diri. Tetapi kemudian dia juga mulai mengejang dan kemudian merangkak dengan aneh ke sebuah batu lalu membenturkan kepalanya berulang kali. Kondisi saat itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Kelompok itu terjatuh satu demi satu, mencakar pakaian mereka, mengeluarkan darah dari setiap lubang di wajah mereka hingga muntah darah. Valentina berkata, Dennis mulai bersembunyi di balik batu dan melarikan diri. Tatiana membenturkan kepalanya ke batu. Victoria dan Timur mungkin tersesat. Lyudmila Ivanovna meninggal karena serangan jantung. Setelah beberapa waktu, dua gadis jatuh sekaligus. Mereka mulai berguling, merobek pakaian mereka, meraih tenggorokan mereka. Gejalanya sama, anak laki-laki itu tumbang di belakang mereka. Gadis dan pria sisanya pergi. Mereka memutuskan untuk meninggalkan barang-barang yang paling penting di ransel dan lari ke bawah. Gadis itu membungkuk di atas ranselnya saat dia terbaring dan mengangkat kepalanya. Pria terakhir dengan gejala yang sama berguling di tanah. Menurut Valentina, dia panik dan lari menyelamatkan nyawanya. Menuruni gunung dengan sedikit perbekalan dan hanya berlari sampai dia tak bisa lari lagi. Setelah itu, dia mengembara melalui hutan belantara selama beberapa hari dalam semacam kondisi trans sampai dia mencapai sungai itu dan diselamatkan. Ketika cerita aneh ini keluar, tim dikirim untuk mengambil mayat dan melakukan otopsi. Anehnya, meskipun ada berbagai gejala misterius yang dijelaskan oleh Valentina, pihak berwenang memutuskan mereka semua meninggal karena hipotermia, kecuali Lyudmila yang menderita serangan jantung. Mereka juga ditemukan mengalami memar pada paru-paru dan kekurangan protein. Terlepas dari fakta bahwa mereka semua tak kekurangan makanan, untuk pihak berwenang kasus ini sudah ditutup dan kematian massal tersebut dianggap tidak disengaja. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di sini? 6 orang yang sangat sehat dan berpengalaman telah meninggal dalam hitungan menit dengan gejala mulutnya berbusa, berdarah, dan kepalanya terbentur batu. Apakah ini semua benar-benar disebabkan oleh hipotermia? Mengapa Valentina tidak mengalami gejala-gejala aneh ini dan dapat keluar dari sana tanpa cedera yang berarti? Ada banyak teori yang dilontarkan tentang apa yang terjadi di sini. Salah satunya adalah mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat dan dibunuh oleh militer Rusia. Tetapi jika itu yang terjadi, mengapa menggunakan penyakit misterius itu dan mengapa Valentina harus dilepaskan? Diduga juga ada semacam tes senjata kimia atau biologi rahasia yang dilakukan di daerah tersebut dan para pendaki berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, atau bahwa mereka telah menemukan tempat pembuangan radioaktif seperti yang mungkin terjadi pada insiden Dyatlov Pass. Namun, sekali lagi, mengapa Valentina dapat bertahan? Selain itu, ada banyak pendaki melewati area yang sama, jadi mengapa mereka tidak terpengaruh dengan cara yang sama? Teori lainnya adalah air yang terkontaminasi jamur beracun yang mereka minum. Atau mungkin mereka benar-benar mati karena hipotermia seperti yang dikatakan oleh laporan resmi. Tetapi Valentina mengatakan mereka sudah siap menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Dan apakah hipotermia dapat menyebabkan kondisi yang dijelaskan olehnya? Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa satu-satunya yang selamat, Valentina tidak menceritakan keseluruhan ceritanya dan bahwa dia tahu sesuatu yang tidak dia ceritakan, namun setelah kejadian itu dia menolak untuk membicarakannya dan meninggalkan semua sebagai misteri. Kita mungkin tidak pernah tahu apa yang terjadi pada tim pendaki ini dan kasus aneh akan tetap menjadi teka-teki belantara yang mengerikan. So, itu tadi adalah hasil pembahasan insiden Kamardaban kematian massal misterius di pegunungan Rusia. So, jika kalian tahu hal-hal lain yang berkaitan dengan insiden Kamardaban, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk request video selanjutnya, kalian bisa kirimkan ke email aku di requestmsuhardin@gmail.com. So, kalau kalian suka video ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa follow aku di Instagram dan sosial media lainnya. Linknya aku udah siapin di description box di bawah. So, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.